Bertumbuh menuju dewasa yang benar, kelas 10. Shalom. Kembali kita bertemu bersama saya, Ibu Yusmiati, dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian Yesus terang dunia. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, satu dalam Roh Kudus, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami hari ini mau belajar tentang bertumbuh menuju dewasa yang benar. Kiranya Engkau membuka pintu hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang pelajaran kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu bertumbuh menuju dewasa yang benar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis bertumbuh menuju dewasa yang benar. Ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ajaran sesat? Ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan
yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun. Kita akan belajar tentang berbagai ajaran palsu. Pertama, The Family International yang dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah. Kelompok ini berdiri tahun 1968 di Amerika Serikat, dipimpin oleh Moses David. Moses David memperkenalkan ajarannya melalui surat-surat bahwa ia adalah Nabi Allah untuk masa kini, sehingga organisasinya harus ditaati semua anggotanya. Pada tahun 1974, kelompok ini mencari anggotanya menggunakan seks bebas sebagai daya tariknya. Akibatnya banyak anak-anak yang lahir di luar nikah di dalam kelompok ini. Dan bayi-bayi yang lahir disebut sebagai bayi-bayi Yesus. Bahkan kelompok ini pernah juga menyebar di Indonesia dengan ajaran-ajaran palsunya. Selanjutnya kita akan belajar ajaran palsu yang berikutnya, yaitu ajaran dari kelompok Hyper Grace yang dikenal dengan kasih karunia yang dipelopori oleh Joseph Priest dari Gembala Senior Singapura. Nah, dalam pemahaman kelompok ini, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah karena Yesus Kristus telah datang menebus dosa manusia. Menurut kelompok ini, semua manusia, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa, sehingga tidak perlu mengoreksi diri, menyadari dosanya. Bahkan kalau ada suara hati atau pikiran yang menunjukkan dosa, itu dianggap sebagai suara dari iblis. Di sini iblis ingin supaya orang beriman merasa tidak layak memasuki hadirat Tuhan. Kali ini ajaran palsu datang dari Indonesia sendiri, yaitu di bawah pimpinan Pendeta Magapin Sibuea yang sebagai pemimpin jemaat Pondok Nabi menyatakan bahwa kiamat diramalkan pada tanggal 10 November 2003. Menurutnya, hanya dia dan pengikutnya saja yang naik ke surga. Untuk memiliki kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain, dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek intelektual, yaitu bertambahnya informasi, banyaknya pengalaman, dan latihan memecahkan masalah, dan adanya kebebasan berpikir dengan cara berpikir positif, proaktif, kritis, dan komprehensif. Secara aspek sosial, mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, ditandai dengan terbangunnya komunikasi dua arah, yaitu saling menghargai, menerima, dan mengakui. Secara aspek emosi, mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Secara aspek moral, ini dapat dilihat dari perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat. Secara aspek spiritual, ini erat hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh individu itu sendiri. Tugas kalian sekarang, kalian menuliskan
apa perbedaan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa dalam beberapa situasi. Misalnya, ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka diperlakukan tidak adil, kemudian menghadapi ajaran palsu, ketika telah melakukan kesalahan. Kerjakan tugas ini di buku tugas kalian. Kesimpulan kita pada hari ini, kedewasaan yang benar adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita, yang dapat dilihat dari kemampuan ketika kita berhadapan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang ditawarkan dengan jalan pintas menuju sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran dengan mudah. Alkitab mengajarkan kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip didasarkan pada firman Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberi kami akal budi sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus bertumbuh menuju dewasa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.